Alat Bantu Pengambilan Keputusan ber-KB atau ABPK. Video ini berisi teknik konseling yang baik, ditujukan bagi para bidan agar dapat meningkatkan keterampilan dalam memberikan konseling kepada klien KB. Dalam menggunakan video ini, sebaiknya setelah setiap segmen video selesai, Anda segera mendiskusikannya dengan sejawat atau rekan kerja Anda dan coba mempraktekannya. Narasumber kami akan membimbing Anda. Rekan bidan, saya selaku pengurus IBI, Ikatan Bidan Indonesia, ingin berbagi informasi mengenai alat bantu pengambilan keputusan ber-KB yang baru atau disebut ABPK. ABPK berupa lembar balik berisi informasi penting dan saran, serta bimbingan praktis tentang cara berkomunikasi dan melakukan konseling KB secara efektif, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan KB. IBI sangat merekomendasikan penggunaan ABPK ini, karena bermanfaat bagi bidan, antara lain menyediakan informasi ilmiah mutakhir, memiliki standar layanan konseling internasional, dapat mempersingkat waktu konseling sesuai kebutuhan klien, dan membantu membahas informasi yang sensitif. ABPK diadaptasi untuk Indonesia oleh Starha dan BKKBN dan dirancang oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. ABPK mengacu pada 5 prinsip konseling klien dan provider yang baik, yaitu keputusan pilihan metode KB ada di tangan klien, membantu klien dalam mengambil keputusan, menghormati keinginan klien, menanggapi pertanyaan dan kebutuhan klien, dan mendengarkan klien secara aktif. Dalam video ini terdapat 6 modul pembelajaran konseling KB, yaitu modul 1, konseling dengan klien baru yang akan mendapatkan pelayanan KB untuk pertama kalinya. Modul 2 dan 3, konseling dengan klien kunjungan ulang yang sedang mengalami masalah dengan metode yang digunakannya atau hanya ingin mendapat metode ulang. Modul 4, konseling mengenai perlindungan ganda, yaitu perlindungan terhadap kehamilan dan infeksi menular seksual termasuk HIV/AIDS. Modul 5 membahas lembar tambahan dari ABPK, dan modul 6 konseling dengan klien yang memiliki kebutuhan khusus seperti klien remaja, klien yang mendekati masa menopausa, klien yang sedang nifas atau hamil, dan klien yang mengidap HIV/AIDS. Dalam modul ini kita akan bertemu dengan klien remaja. Langkah-langkah penggunaan modul dalam video ini adalah: saksikan satu modul dahulu dengan seksama, hentikan video atau VCD, diskusikan dengan sejawat, lihat buku panduan untuk bahan diskusi, lakukan permainan peran singkat tentang interaksi klien bidan, ulangi dengan berganti peran, diskusikan hasil permainan peran, dan lanjutkan ke modul berikutnya dalam video. Beberapa hal harus diperhatikan dalam menggunakan ABPK. ABPK memiliki 2 sisi. Satu sisi untuk dilihat oleh bidan dan sisi sebaliknya untuk klien. Perhatikan secara saksama daftar isi ABPK pada 4 halaman pertama. ABPK dilengkapi tab pemisah untuk memudahkan bidan menemukan topik yang ingin dibahas dengan cepat. Misalnya, jenis klien ada pada tab di sebelah kanan dan jenis metode KB ada pada tab di sebelah bawah.
Bagian kiri atas setiap halaman ABPK adalah judul dari topik yang dipilih. Perhatikan petunjuk di bagian bawah sebelum membuka lembar balik berikutnya sesuai kebutuhan klien. Perhatikan tanda nomor halaman yang berbeda untuk tiap topik yang berbeda. Berikut ini kita akan menyaksikan bagaimana bidan Sinta menggunakan ABPK untuk melayani berbagai jenis klien. Salam jumpa sejawat. Saya menyambut gembira keinginan sejawat menggunakan ABPK. Karena saya pun telah merasakan manfaat ABPK dalam meningkatkan mutu pelayanan konseling. Benar, keuntungan ABPK ini bisa digunakan untuk berbagai jenis klien dan pada umumnya mereka menyukainya. Dengan mengikuti langkah-langkah dalam video ini, kami berharap ABPK dapat membantu Anda menginformasikan dan memberikan konseling kepada klien secara efektif, sehingga mereka bisa membuat keputusan sendiri dengan bijaksana mengenai pilihan metode KB. Mari kita pelajari modul 1. Konseling dengan Ibu Sari, seorang klien baru. Mengkaji adegan klien kunjungan ulang, puas dengan metode KB. Dalam adegan modul 2 ini, kita melihat bidan Sinta menggunakan ABPK dengan ibu cucu, klien yang kembali untuk suntikannya. ABPK telah membantu saya mengkaji apakah klien puas dengan metode KB dan tidak mengalami gangguan kesehatan. Klien juga bisa belajar lebih jauh tentang metode yang digunakannya dari ABPK dan mengajukan pertanyaannya sesuai dengan situasinya. Jika Anda ingin melihat lagi adegan bidan Sinta memberikan konseling kepada ibu cucu, silakan memutar ulang bagian awal adegan modul 2. Kalau tidak, hentikan video sebentar dan diskusikan dengan sejawat. Fokus utama permainan peran modul 2 adalah menanyakan kepada klien mengenai metode yang digunakan dan menanyakan mengenai efek samping yang dialami. Halaman yang perlu digunakan adalah halaman KU1, KU8, dan KU9 untuk suntikan 3 bulanan. Jika sudah siap, Anda dapat langsung melakukan permainan peran dengan sejawat. Usahakan untuk bergantian memainkan kedua peran dan jangan lupa sekaligus mempraktekkan keterampilan pada modul 1.